oleh Pak Presiden, Kemensos sudah mendistribusikan penebalan bansos, Pak Menko. Jadi kebetulan nilainya 400.000 untuk 2 bulan, yaitu Juni dan Juli. Jadi kita distribusikan sekarang. Bantuan penebalan bansos BPNT sudah muncul di Siksenji hingga siang ini. Dan menurut informasi Kemensos, bantuan sudah mulai disalurkan. Siap-siap KPM BPNT kembali masuk saldonya Rp400.000 ditambah bantuan beras 20 kg alokasi Juni-Juli 2025. Nah, hari ini kita akan memantau status di Siksenji untuk melihat perkembangan proses penyaluran bantuan penebalan BPNT Rp400.000. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga kabarnya tetap sehat dan selalu dalam kedamaian. Berita gembira kepada KPM BPNT mengenai bantuan beras dan bansos siap disalurkan untuk 18,3 juta penerima manfaat. Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan mengenai bantuan pangan, kita memang sudah punya cadangan yang disimpan di Bulog. Sudah diselesaikan oleh Kementerian Keuangan dulu sebanyak 16,6 triliun. Nah, sekarang baru dikeluarkan, dipakai untuk 2 bulan. Tindak lanjut daripada ratas yang dipimpin oleh Presiden yang lalu, di samping yang Rp400.000 penebalan bansos atau berbentuk bansos, Agus Jabo, Wakil Menteri Sosial, lebih rinci mengatakan menindaklanjuti peluncuran 6 paket stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi yang diluncurkan oleh Pak Presiden. Kemensos sudah mendistribusikan penebalan bansos. Jadi kebetulan di bulan Mei sampai bulan Juni ini Kemensos menyalurkan dana bansos triwulan kedua. Jadi untuk penebalan bansos itu kemudian kita include-kan dengan distribusi triwulan kedua untuk bantuan sosial dan program PKH. Nilainya Rp400.000 untuk 2 bulan yaitu Juni-Juli. Jadi kita distribusikan sekarang. Dan ini sekarang sedang proses penyelesaian untuk 18,3 juta KPM. Jadi nilainya antara bansos yang didistribusikan oleh Kemensos plus penebalan bansos plus pangan yang nanti akan didistribusikan oleh Kepala Badan Pangan. Nilainya sekitar 19,93 triliun. Jadi untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan perintah Presiden, kita sudah menjalankan distribusi penebalan bantuan sosial yang dimulai dari tanggal 31 Mei dan sekarang bulan Juni ini dalam proses penyelesaian 100%. Menindaklanjuti peluncuran 6 paket stimulus untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi yang diluncurkan oleh Pak Presiden, Kemensos sudah mendistribusikan penebalan bansos, Pak Menko. Jadi kebetulan di bulan Mei sampai Juni ini Kemensos menyalurkan dana bansos triwulan kedua. Jadi untuk penebalan bansos itu kemudian kita include-kan dengan distribusi triwulan kedua untuk bantuan sosial dan program PKH. Nilainya Rp400.000 untuk 2 bulan yaitu Juni dan Juli. Jadi kita distribusikan sekarang dan ini sedang dalam proses penyelesaian untuk 18,3 juta KPM. Jadi nilainya antara bansos yang didistribusikan oleh Kemensos plus penebalan bansos plus pangan yang nanti akan didistribusikan oleh Kepala Badan Pangan itu nilainya sekitar 19,93 triliun. Jadi untuk menjaga daya beli dan menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan perintah Presiden, kita sudah menjalankan distribusi penebalan bantuan sosial yang dimulai dari tanggal 31 Mei dan sekarang di bulan Juni dalam proses penyelesaian 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rapat yang dihadiri Menko Pangan dan Wakil Menteri Sosial mengakui bahwa sejak tanggal 31 Mei 2025 pemerintah Indonesia telah memulai penebalan penyaluran bantuan sosial atau bansos merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, khususnya keluarga yang berpenghasilan rendah. Setiap keluarga penerima manfaat atau KPM menerima bantuan beras sebanyak 10 kg per bulan yang disalurkan melalui Perum Bulog bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan mitra distribusi seperti kantor pos.
Penyaluran ini menargetkan 18,3 juta KPM yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan prioritas pada wilayah Indonesia Timur dan daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta perbatasan 3TP. Selain beras, bantuan tunai sebesar Rp200.000 per bulan juga diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Program ini dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi. Nah, dari pernyataan pejabat pusat ini, maka tak heran jika saja ada daerah yang telah mengklaim pencairan Rp400.000 dimulai. Baik penyaluran secara simbolis ataupun penyaluran secara bertahap. Karena diakui oleh Wakil Menteri Sosial, penyaluran bantuan sosial BPNT ini termasuk juga disalurkan bantuan penebalan bansos Rp400.000 dan tentunya tidak lagi melalui prosedur seperti pengecekan rekening dan lain-lain dikarenakan nama penerima BPNT untuk tahap kedua adalah juga penerima penebalan bansos sebesar Rp400.000. Nah, jika saja ada yang mengklaim sudah masuk bantuan Rp400.000, tidak dapat disangkal juga bahwa hal tersebut tidak benar karena penyaluran sudah dimulai secara bertahap sejak 31 Mei 2025. Pemerintah Indonesia telah memulai penebalan penyaluran bantuan sosial atau bansos tunai sebesar Rp400.000 per keluarga penerima manfaat atau KPM untuk periode 2 bulan. Sebagaimana diumumkan oleh Badan Pangan Nasional NFA dan Kementerian Sosial. Bantuan ini yang terdiri dari Rp200.000 per bulan disalurkan bersamaan dengan bantuan pangan beras seberat 10 kg per bulan kepada 18,3 juta KPM yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penyaluran dilakukan melalui Perum Bulog, kantor pos, serta mitra distribusi lainnya seperti e-warung dan Bank Himbara dengan fokus pada wilayah Indonesia Timur serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan 3TP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, memastikan ketepatan sasaran melalui data registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK dan mendukung kesejahteraan sosial di tengah tantangan ekonomi. Nah, mengenai banyaknya KPM penerima PKH dan BPNT tahap kedua belum cair hingga hari ini, beberapa kendala itu disebabkan perubahan status penerima. Beberapa keluarga penerima manfaat atau KPM mungkin sudah tidak memenuhi kriteria, misalnya karena perubahan kondisi ekonomi. Kemudian, oleh karena pencairan PKH dan BPNT dilakukan secara bertahap, tidak serentak di seluruh wilayah. Beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Timur sudah menerima bantuan, sementara untuk daerah lainnya masih dalam proses distribusi. Jadwal penyaluran itu bergantung pada kesiapan data dan koordinasi dengan Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, atau PT Pos Indonesia. Nah, teman-teman, bagi yang belum dapat giliran pencairan, bisa berkoordinasi dengan operator Siksenji, baik pada operator Siksenji Desa, pendamping PKH, PKSK, maupun dengan supervisor kabupaten kota, untuk memastikan apakah dana sudah masuk ke tahap surat perintah membayar SPM atau surat perintah pencairan dana SP2D. Nah, teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk informasi hari ini. Semoga infonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.